Ini di depan ini sudah ada tanaman ini Kang, di depan ini, karena saya melihat di sini itu ada pasukan dari golongan jin Amar yang ada. Pernah minta tolong sama dukun untuk mageri tempat ini gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya, pagar yang bagaimana? Wah, itu saya nggak tahu. Yang penting intinya saya minta tolong untuk dipagerin gitu aja, Gus. Nggak pernah tahu. Karena yang saya tahu ya, kalau masalah benar tidaknya Allah alam bisawab. Ini bukannya pagaran untuk melindungi, tapi malah menyakiti. Magerin rumah ini tiga kali ini, mau keempat ini, Gus. Iya. Karena yang ketiga itu ketika istri saya kerasukan itu sama yang pernah dimintain tolong suruh ngelepasin yang kerasukan itu bilangnya pagerannya dilepas aja, habis itu malah semuanya masuk lebih ganas lagi. Sakitnya sudah berapa lama? Ini sudah hampir ya, yang paling ketahuan tuh Desember 2021, sebelumnya nggak ketahuan. Mungkin Allah sudah menunjukkan jalan, mungkin itu ketahuannya Desember pas cuti saya yang sebelum ini, Desember akhir tuh. Terus Ketahuannya gimana? ketahuannya itu sebelumnya kan ya seperti biasa, saya kan ya sudah menikah ya kurang lebih 7 tahun, nggak pernah bilang sambil dia tuh melotot kayak bukan istri saya gitu, bilang saya itu benci sama sampean. Sebelumnya enggak pernah, masya Allah, demi Allah nggak pernah ngomong seperti itu. Akhirnya melotot kayak kemasukan. Habis itu merem, dia tuh nangis, manggil nama yang orang Dukunya itu, manggil dukunya itu. sekeluarga itu ini terus merasa ini apa kayak diintimidasi karena Iya. dia itu takabur dengan kekuatannya itu. Bilang apa dia? Dia bilang, Dukunya itu bilang gimana? pokoknya kalau nggak dapetin nih, apapun caranya tak bikin keluarga sampean tuh Dapat ini apa sih? Dapat istri saya Oh, kendang. ya. Aku wis kenal ibu karo bapak Mau tak- enak. tak musnahkan itu, Gus. Dukun cabul, Kok iso koyo bejat. ngono, ya Allah. Dikali pakai tangan aja enggak apa-apa. Mohon kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar nggak tadi, Bu? Dengar, Allah, dengar. Pelan-pelan itu. Lihat itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah fil azil azim. Ini tadi ada ketika kita lagi baca doa di atap sini, tadi ada suara kayak meledak gitu 3 kali jedak. Katanya benda kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini temannya ini nih. Temannya ini nih, pocongan tadi dari tadi itu. Pocongan itu yang di sana itu dari tadi, genderuwo itu dari tadi ngeliatin saya di sana. Kamu pikir saya takut? Hei, panggil semua teman kamu, demi Allah saya tidak takut. Panggil semua teman kamu, demi Allah saya tidak takut, ngerti kamu?
Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya. Siap. Untuk diameter diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Monggo, Pak. Desa mana ini, Pak? Ini desa Sogondoro Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinten paring asma? Mujiono. Pak Mujiono. Dalam jenengan iki. Nggih. Yo izin badhe Monggo. tasih derek jenengan. Nggih tangki. Monggo. Amit nggih. Monggo. Alhamdulillah sampai di Tulungagung niki, Pak nggih. Agung nggih. Allahu Akbar. Itu di depan ini sudah ada yang menghadang nih di depan. Gak apa-apa, di situ aja jenengan yang punya rumah kan. Ini di depannya ini sudah ada yang menghadang di depan ini. Gak apa-apa, santai mawon. Ini kita baru sampai ya. Kita baru sampai di rumahnya siapa ini, panjenengan sini aja enggak apa-apa. Pak Dadang. Ini kita baru sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ini di depan ini sudah ada tanaman ini, Kang. Di depan ini karena saya melihat di sini itu ada pasukan dari golongan jin Amar yang ada di depan ini. Sebelumnya sudah ada yang sengaja menanam sesuatu di sini, menempatkan beberapa jin untuk ada di tempat ini. Ini di depan ini. Astagfirullahaladzim. Ini di depan ini sudah ada tanamannya. Ini kita baru sampai di sini. Dan demi Allah saya belum pernah masuk ya ke rumah ini. Dan ini saya baru saja sampai di tempat ini. Dan ini di depan ini ada segerombolan jin yang menjaga tempat ini. Tapi menjaga bukan untuk hal yang baik, tetapi menjaga untuk hal yang buruk. Jadi dibentengi hal yang buruk di depan sini.
Ini mohon maaf sebelumnya ini Kang. Apa sebelumnya ini pihak keluarga pernah berhubungan dengan dukun? Pernah minta tolong sama dukun untuk mageri tempat ini gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya, pagar yang bagaimana? Kalau itu saya nggak tahu, yang penting intinya saya minta tolong untuk dipagerin gitu aja Gus, nggak pernah tahu. Karena yang saya tahu ya, kalau masalah benar tidaknya Allah alam bisawab. Ini bukannya pagaran untuk melindungi, tapi malah menyakiti. Karena seperti ini sama seperti panjenengan menempatkan anjing di depan rumah panjenengan. Kalau diberi makan ya akan teriak-teriak ke luar, tapi kalau nggak diberi makan ya akan menggigit yang punya rumah. Seperti itu. Dan ini demi Allah saya belum pernah masuk ke sini ya. Saya baru datang ini. Ini baru datang sekarang jam berapa ini? Jam 10 ya. Ini saya jam 10 baru sampai di tempat ini. Akan saya buktikan bahwa di situ itu ada sesuatu benda yang ditanam dan itu pada hakikatnya mengikat pemilik rumah. Mengikat rumah. Jadi ada 3 hal. Tadi melihat nggak di sini? Salah satu tanda sering saya mengatakan ke panjenengan semuanya. Salah satu tanda bahwa di rumah itu ada gangguan sihirnya, lampunya kedap-kedip. Barusan nih kedap-kedip tadi sini. Ada 3 hal penyakit sebenarnya yang menimpa diri kita itu. Yang pertama karena ain. Ain itu pujian yang tidak menyatakan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Dan yang ketiga karena ikatan atau karena sihir. Ini di depan rumahnya ini ada ikatannya. Dan perlu untuk diingat bahwa ketika ada ikatan seperti ini, itu nanti akan menimbulkan penyakit. Yang pertama, sakit yang akan luar biasa di bagian kepala. Itu yang pertama. Ini terutama ya, pemilik rumah ini kepalanya sering sakit. Yang kedua perutnya. Saya sudah sering menyampaikan di tausiah-tausiah saya bahwa yang namanya penyakit ikatan itu terutama di bagian perut. Yang kedua pasti menyambung di bagian kepala. Bener. Di kepala. Sakit kepala. Iya. Susah nafas. Yang sakit kepala susah nafas siapa? Istri sama saya Gus. Sampai Kalimantan tuh saya megang alat berat tuh nggak bisa fokus karena kepala saya kayak ditekan gitu. Iya. Dokter spesialis semua. Udah keluar masuk rumah sakit, udah keluar kontrol ke dokter spesialis, hasilnya ya nggak ada, nol. Iya. Ini sebelumnya panjenengan pernah berhubungan dengan dukun? Pernah berhubungan sama dukun? Ya dukun, Jangan disebut. Pernah berhubungan sama dukun? Ya cuma minta tolong suruh magerin. Ada berapa kali? Sekali, habis itu beliaunya meninggal, habis itu ganti lagi. Sampai berapa kali? Magerin rumah ini 3 kali ini. 3 kali ini mau keempat ini Gus. Iya. Karena yang ketiga itu ketika istri saya kerasukan itu sama yang pernah dimintain tolong suruh ngelepasin yang yang kerasuk itu bilangnya pagerannya dilepas aja. Habis itu malah semuanya masuk
lebih ganas lagi, masuk dalam rumah itu bergantian, malah yang masukin istri saya itu malah lebih ganas lagi. Itu setiap kali saya cuti, pasti kejadian seperti itu. Jadi istrinya sering kesurupan ya? Sering ya, Gus. Goreng tuh. Goreng. Anak saya cuma ini dia itu cuma ketakutan karena kalau setiap malam kadang nangis, kadang bilang gini, ayah tolong, banyak yang ngerubungin, ibaratnya ngeroyok dia gitu. Iya, nah jenengan sering bilang ada yang ngeroyok, ada yang datangi gitu. Ya, gitu. Terus ketika kalau saya sholat sama istri saya bilang kayak gitu, banyak yang mendekat mau ngeroyok saya gitu. Iya. Dan sakitnya sudah berapa lama? Ini sudah hampir, ya yang paling ketahuan tuh Desember 2021, sebelumnya nggak ketahuan. Mungkin Allah sudah menunjukkan jalan, mungkin itu ketahuannya Desember pas cuti saya yang sebelum ini, Desember akhir tuh. Terus Ketawanya gimana? ketahuannya itu sebelumnya kan ya seperti biasa, saya kan ya sudah menikah ya kurang lebih 7 tahun, nggak pernah bilang sambil dia tuh melotot kayak bukan istri saya gitu, bilang saya tuh benci sama sampean. Sebelumnya nggak pernah, masya Allah, demi Allah nggak pernah ngomong seperti itu. Akhirnya melotot kayak kemasukan. Habis itu merem, dia tuh nangis, manggil nama yang Orang itu. Dukunnya itu, manggil dukunnya itu. soalnya itu kayaknya bisa sendiri loh. Iya, gitu. Dulu bisa minta tolong sama dukun itu untuk apa, Pak? Ya tujuannya cuma magerin itu aja, Gus. Kayak konco padepokan. Di luar kampung. Iya. Terus pokoknya intinya minta tolong ke Siap. dukun itu untuk magerin gitu. Intinya seperti itu. Iya, Gus. Nggak ada yang lain. Siap. Biar aku Iya. Enggak takut. susah terus. Susah bapak ibu anak. Tapi sebelum kita minta kabar itu memang dasarnya tuh rumahnya itu sebelum belakangnya saya tambahin dulu itu memang aman, cuma diganggu itu dilempar aja. Kalau tengah malam kita bangun itu cuma dilempar batu apa gitu. Tapi setelah saya tutup rapat, setelah ada pemagaran anak tangga itu, Gus, itu tengah malam tuh istri saya nangis sambil bilang gini, orang maghrib kok nggak ada hentinya bekerja gitu kan. Saya kan juga nggak tahu kan adat kayak apa gitu, orang yang masang anak tangga itu pagar itu suara adzan maghrib tuh nggak mau berhenti, katanya dia mau kejar target, maksudnya mau ngerjain setelah rumah saya ini, mau ke tempat lain gitu loh, Gus. Akhirnya setengah malam itu ngamuk, istri saya itu nangis sambil ngamuk, saya bacain ayat kursi itu nggak mental, tetep aja. Habis itu kerasukan sampai pagi hari, pokoknya sambil melotot, intinya ini rumah saya, kalian harus pergi dari sini. Iya. Iya, walaupun ini masih ada hal-hal yang ditutupi tentang dukun ini, tapi yang jelas kita bersihkan aja dulu tempat ini. Kalau masalah dukun itu nanti biar jadi urusan saya. Kalau orangnya nggak terima ya biar nyerang saya. Yang penting ini saya bersihkan dulu di depan di sini. Siap. Keluarga Iya. aman, nyaman semua. Iya. Itu kalau memang ada yang nanam ya Iya. minta tolong dituntaskan atau gitu. Siap. Karena sekeluarga itu ini, Gus, merasa ini kayak diintimidasi karena Iya. dia itu takabur dengan kekuatannya itu. Bilang apa dia? Dia bilang, Dukunnya itu bilang gimana? pokoknya kalau nggak dapet ini, apapun caranya tak bikin keluarga sampean tuh Dapat ini apa sih? Dapat istri Roy. saya. Oh, gendang. Iya. Ya pokoknya kalau dia itu takabur bilang, aku kan punya ilmu kayak gini. Pokoknya kalau nggak bisa dapet, Kasih tahu sama saya datengin nanti. monggo silahkan. Kalau memang Tenang. jangan, pokoknya Silahkan. ini Gus, aku nggak mau nyari
salah intinya. Ya seperti itulah. Oh, dia Burung saya sudah ibaratnya ya sudah ibaratnya kan dia itu pernah Takatur bilang ini sekarang burungnya, besok kucingnya, besoknya lagi harus istrinya, Anaknya dan istrinya. ya, pokoknya apa dia yang bilang kayak saya- gitu, Bu. Iya. ya apa yang saya miliki pengennya Terus diminta, bilang aku wis kenal ibu karo bapak Mau tak- enak. tak musnahkan semua gitu Gus. Dukun cabul ya. Kok iso koyo Bejat. ngono ya Allah. Ya nggak ada wanita lain aja. Ya maksudnya kayak kalau Ya emang kerjaannya kayak setan, suka ngurusain rumah tangga orang. Terus jangan sampai susah nih. Kebongkar sekarang. Dukunnya seneng sama istrinya bapak ini malah. dia ngintimidasi lewat voice note, jadi nggak bisa terbukti. Istri saya kan merasa tertekan, ketakutan di rumah sendiri itu, tapi nggak pernah cerita sama saya sama ibu. Taunya ya kalau pas Desember cuti itu dia Pas terbongkar itu. kerasukan, mungkin sama Allah dikasih petunjuk langsung bilang yang ngirim ini nyebutin nama itu terus gitu loh Gus. Terus sebelumnya juga ada apa ya, keterikatan yang lama dengan orang itu, sehingga sangat buat saya sangat banyak sekali yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu dengan alasan untuk ini untuk itu malah mengikat pada akhirnya. Sampai badannya kurus sebelum aku pergi ke rumah Gus. Iya Gus, Sampai ya Allah. sebelum sowan ke tempatnya sampai yang jenengan kemarin itu gini Gus, cuma yang diserang istri saya. Setelah itu saya Gus di Kalimantan itu aku ngoperasikan siang malam itu kepala saya kayak ditekan, tak kasih obat dari dokter atau klinik itu cuma bertahan 2 jam, selebihnya itu aku ngoperasikan alat berat itu nggak bisa karena kepala saya dibikin sakit seperti itu. Sampai kemarin sowan ke tempat yang jenengan itu masih dipegang sama siapa kemarin itu, ya sampai sekarang masih terus. Ya Allah Gus, tadi malam hujan. Pulang itu sampai rejo tangan itu umat lagi loh. umat lagi Gus. Tadi malam. Dihantam itu dashboard mobil, anak saya dihantam itu. Anak saya itu mampir ngambil cuma ngambil air baju itu. sama air dari 7 masjid itu. Aku cuma ngambil itu aja. Ya Allah Gus, sampai Iya. jantung sewengi renek sing turu. Aku ngantek ya Allah ora dicepel Guse mang todang kok Ya, iso aku dadi koyo ngene nah. Cuma Ya Allah, sebentar aku sampai- karena kan yang di belakang juga masih banyak. Aku Ya cobain Allah. tak ambil intinya seperti yang disarankan Gus kalau kesuan ke sini intinya aja cepet-cepet ya kan. Tahu apa intinya apa ya sudah itu. Iya. Itu aku ya tak sampaikan. Aku pengennya harapannya tuntas karena cuti saya nggak lama gitu. Siap. Ini jadi judulnya beda, korban dukun cabul ini. Insya Allah. Ini saya bersihkan dulu ya, Iya Gus. yang ada di situ. Dan saya belum pernah ke tempat itu. Nanti didohirkan yang ada di situ itu. Amit ya. Maju sini tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Apabila di dalam rumah ini ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini, saya memohon ya Allah dengan izin dan ridho-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah,
dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ikut saya. Ini di sini ini ada ikatannya ini. Buat dikali itu, Kang. Ibu ambil sebelah sini. Itu. Saya rasakan di sini ini ada seperti ada hawa hitam di sini. Coba dikali sini. Maju ke sini. Iya. Dikali pakai tangan aja enggak apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar nggak tadi, Bu? Dengar. Allah, dengar. Pelan-pelan, nah itu. Lihat itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim azim. Masya Allah Akbar. Ini nih. Garam, Bu. Pas ini, Bu, garam, Bu. Garam kali piring, Bu. Garam lagi. Ini ada. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini nih. Allahu Akbar. Ini tadi ada suara tadi. Ada. Di mana tadi, Pak? Suaranya, Pak? Lihat. Di atas ini? Iya. Suaranya tadi ya? Allahu Akbar. Di sini tadi ada suaranya. Dak dak gitu. Pas lagi ini. Insyaallah. Sepertinya ada sesuatu lagi hal yang dohir di atas sana. Allahu Akbar. Di atas tadi ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bisa tangga nggak naik di atas sini? Di atas ini tadi nggih. Astagfirullahaladzim. Di atas ini tadi ada suara dak 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 gitu ya, Bu ya. Dengar samanya, Bu. Kayak suara 3 kali dak 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 gitu ya. Pas saya lagi baca doa tadi ya, Bu ya. Pas menuju ke sini tadi, itu ada yang seperti ada yang jatuh. Seperti suara apa tadi, Bu? Kayak batu toh. Kayak batu dok 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 gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Akbar. Di atas ini ya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatustum batustum jabarin wa ijabatustum batustum jabarin wa ijabatustum batustum jabarin. Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Badanas bersatas badanas Nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Allah. La haula wala quwata illa billah.
Ilahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar la haula. Di sini tadi ada makhluk tinggi besar hitam yang ada di sini tadi. Sepertinya nggak terima dengan kehadiran kita tadi. Di sini tadi ada suara ledakan di atas ini. Kurang tinggi nih. Monggo Kang, dicari Kang, pelan-pelan Kang. Taman naik. Anti-anti nak kena. Terus naik. Taman dulu sih. Suara ledakan tadi ya. Pas nanti dia memasak. Allahu Akbar. Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ilahil azim. Masya Allah. Mana garamnya tadi? Masya Allah. Oh ini. Allahu akbar. Ini tadi ada ketika kita lagi baca doa di atap sini tadi ada suara kayak meledak gitu 3 kali jedak. Katanya benda kayak gini nih. Benda kayak gini nih. Ini yang ada di depan ini yang diikat di bagian kepala sama bagian di dada. Ini kepala, dada. Allahu akbar. Sama di perut ini. Insyaallah akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sakitan kepala. Nah ini. Takutnya yang bersangkutan melihat. Lihat tak apa-apa Kang. Terus nggak terima kita kan ya memang takut sama Allah, tapi kan kita nggak punya. Jangan takut. Jangan takut Kang. Oh kayak gini. Ini buatan. Ada botol. Dalamnya paku. Kawat. Tuh. Kawat dalamnya. Diisi kawat di dalamnya. Ya Allah, Gus. Nih, di dalamnya nih. Sakit. Nih kawatnya nih. Kawat nih loh. Kawat di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Ini nanti dipecahkan aja di dalamnya nanti. Sedap nggih. Astagfirullahaladzim. Sedap nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Hai kau bangsa jin jolim, kalau kau berani berurusan dengan saya, jangan mengganggu keluarga ini kamu. Kalau kamu benar-benar hebat, lawan saya, jangan mengganggu keluarga ini. Kalau kau berani, demi Allah saya tantang yang punya kamu. Jangan beraninya sama keluarga ini kamu. Berhadapan sama saya, bertarung sama saya. Jangan beraninya sama istri orang. Jangan beraninya cuma ngancam istri orang. Jangan beraninya cuma mau ngambil istri orang. Ambil saya. Sampaikan sama tuan kamu. Kita ketemu di mana? Bertarung di mana? Ayo. Jangan kayak banci beraninya cuma ngambil istri orang saja. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya Ali. Itu yang di sana. Yang di sana juga ada pocongan tuh di sana itu. Allahu Akbar. Itu pocongan yang berdiri di sana itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini temannya ini nih. Temannya ini nih, pocongan tadi dari tadi itu. Pocongan itu yang di sana itu dari tadi genderuwo itu dari tadi ngeliatin saya di sana. Kamu pikir saya takut? Hei, panggil semua teman kamu, demi Allah saya tidak takut. Panggil semua teman kamu, demi Allah saya tidak takut. Ngerti kamu? Panggil semua teman-teman kamu, panggil semuanya suruh sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Panggil semua teman-teman kamu. Teman-teman kamu semuanya panggil. Jangan tanggung-tanggung kalau bertarung sama saya. Jangan tanggung-tanggung kalau bertarung sama saya. Jangan beraninya cuma ngambil istri orang. Jangan beraninya cuma pengen ngambil istri orang. Ambil saya. Tarung sama saya. Ngerti kamu? Jangan berani cuma sama wanita. Kalau kamu laki-laki, lawan saya. Kalau kamu punya ilmu santet saya, lawan saya. Jangan cuma berani sama orang yang nggak berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarkan semua keilmuan kamu. Keluarkan semua kehebatan kamu itu. Jangan beraninya cuma sama orang yang tidak berilmu. Saya tahu kamu itu ingon-ingonnya dukun itu. Jangan dipikir saya tidak tahu kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Ini pusaka yang kamu buat untuk menyerang penyakit kamu. Cuman pusaka seperti ini yang kamu punya. Cuman seperti ini pusaka yang kamu punya. Jadi jin ini punya pusaka seperti ini nih. Pusakanya itu seperti tombak, tapi dia melengkung kayak gini nih. Ya ini yang tadi digunakan untuk nyakitin yang punya rumah dan juga untuk menyerang saya ini. Seperti ini bendanya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo.
Keluarin lagi. Ayo semua kemampuan kamu. Kalau belum puas, yang nyuruh kamu suruh sini. Allah benar. Keluarin semua ilmu kamu. Keluarin semua kemampuan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatus jabarin. Wa ijabatus jabarin. Wa ijabatus jabarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Badanas batatas badanas nurul salaman walikul jinni wal insi wasyaitan kulli nafsin dha'iqatul maut. Assalamualaikum ya ahlul naqaba ya halimul nazajah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya ahlamul khadam muqaddas. Assalamualaikum. Tarik makhluk ini, tarik makhluk ini, bawa makhluk ini ke sini. Allahu Akbar. Tarik ke sini. Allah. Tatapkan makhluk itu. Allah Akbar. Bismillah. La haula wala quwwata. Tatapkan. Allah. Hei, saya tantang juragan kamu untuk datang ke tempat saya, atau kita ketemu di mana? Saya tantang juragan kamu untuk bertarung dengan saya, hidup atau mati, di alam nyata maupun di alam gaib. Saya tantang juragan kamu. Kenapa kau bantu keluarga ini? Karena ini saudara saya. Kalau mau Saja keluarganya ini berantakan. saya sekarang penggantinya. Ayo, kalau mau nyakiti, sakiti saya. Saya pengganti keluarga ini. Saya yang jadi pengganti keluarga ini. Kalau kamu sama juragan kamu mau nyakiti keluarga ini, saya penggantinya.
Ayo sakiti saya kalau kamu berani. Kalau kamu mampu, ayo sakiti saya. Saya ingin tahu seberapa kuat juraganmu itu. Panas. Kenapa energi sama energi murid panas? Kenapa jumlahnya banyak sekali yang ditanam di sini? Memang di rumah ini sudah dikelilingi dari bangsa kami. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. depan belakang atas bawah sudah kami pakai rumah ini dengan kegoiban dan kekuatan kami. Allahu Akbar. Ini semua teman-teman kamu ini. Lepaskan dia. Atau mau anak kamu ini yang jadi sebagai ikatan saya, mau jadi tawanan saya? Mau anak kamu jadi tawanan saya seperti ini? Dia di tempat ini. Mau anak kamu saya tawan? Mau anak kamu ini saya tawan? Sekarang kamu masih mau bermain-main sama saya? Mau saya ikat seperti ini, seperti anak dan keluargamu seperti ini? Kalau kamu tidak mau, kenapa kamu nyakitin keluarga ini? Kami disuruh untuk mengganggu keluarga ini sama perempuan itu. Kenapa juraganmu kok mengganggu perempuan itu? Kenapa? Karena dia menginginkan keluarga ini hancur. Berarti juraganmu itu menyukai perempuan ini. Ya, seperti itulah. Terus kamu untuk mengganggu keluarga ini. Apa saja yang sudah ditanam di dalam tubuhnya itu? Banyak. Ada beberapa ikatan di dalam dirinya, terutama di bagian kepalanya. Terus yang bagian dadanya itu apa? Itu ada ikatan dari bangsa kami supaya tidak lepas. Kemanapun dia pergi, kami akan selalu mengikutinya. Jadi intinya juraganmu itu menyukai mbaknya ini. Saya katakan sama juragan kamu, diajak duel, tarung dengan saya, baik hidup maupun mati, dalam nyata maupun dalam gaib. Saya tantang juragan kamu. Kalau takut berurusan dengan hukum, ayo tarung secara ilmu di alam gaib. Saya siap. Jangan beraninya sama orang yang tidak berilmu. Lepaskan aku, kembalikan aku ke... Gak semudah itu. Gak semudah itu. Karena kami sudah lama berada di dalam rumah ini. Emang juraganmu sama mbaknya ini juga sudah lama ikatannya? Ya, sengaja diikat. Sengaja diikat. Untuk apa tujuannya? Ya, menghancurkan keluarga ini. Kenapa kok dihancurkan? Kami disuruh melakukan itu, tapi kami tidak tahu apa yang dia inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya minta pedang Sayyidina Ali, Allah potong kedua tangan dan kaki makhluk itu. Kembalikan tanganku. Saya tidak pernah dolim kepada makhluk lain, tapi kalau makhluk lain dolim kepada kami, maka kami bersiap untuk itu. Maka kami akan disiksa. Kalau kamu nggak nurutin, kamu disiksa.
Jadi dukun itu sudah lama berhubungan dengan keluarga ini. Dan intinya beliau bernafsu dengan wanita ini. Alhamdulillah minasyaitonir keluarga ini. Juraganmu itu tidak beda jauh sama seperti binatang itu, nggak punya adab. Sekarang kamu saya ikat. Kalau juragan kamu menginginkan kamu, silahkan temui saya. Kalau juragan kamu pengen dia dapatkan kamu kembali, temui saya tunggu dek manapun. Paham? Kalau mau ketemu sama saya siap. Ketemu di mana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syihri sari fi sairil asma'i was-sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.
jabar wa ijabat hustum bastum jabar wa ijabat hustum jabar wa ijabat hustum wa ijabat hustum jabar wa ijabat hustum jabarin. Allah jabar, Allah jadir jabar, Allah jadir, Allah jabar, Allah jadir jabar, Allah jadir, Allah jabar, Allah jadir jabar, Allah jadir, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini masih ada yang di dada, tapi nanti dituntaskan. Ikatannya sudah ada beberapa yang mengikuti dari aliran tubuh, karena bukan hanya berbentuk barang, masalahnya ada juga yang diminumkan sehingga mengalir ke seluruh tubuh, padahal yang diminumkan itu adalah ikatan dari golongan jin gitu, dan dia bertempat tinggal di bagian dada. Tolong disiapkan daun bidara, 2 baskom air sumur, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sirullah, tatullah, sifatullah, wujudullah, fa'alullah, ilang-ilang suka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ambilkan daun bidara dulu. Yuk, diajak ke depan, saya mau ke atas. Siramkan dulu. Baca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlamil ghaib. Assalamualaikum ya ahlamil nabi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Astagfirullahaladzim. Monggo. Allah Akbar. Ambil bu, di belakangnya, tangannya sini, diambil, di belakang, diambil, kasih ke saya, diambil, bawa sini, bawa sini. Sudah keluar sudah. Di mananya tadi bu? Apa itu bu? Itu namanya kembang kantil. Coba itu tadi yang dari tuh. Oh, gitu. Mbak sini bu. Coba yang keluar tadi yang dari tubuhnya. Kayak gini nih. Tuh keluar dari pas dari tengkuknya ya bu ya. Ini namanya kembang kantil, mustika kembang kantil. Khusus untuk melet ini. Melet kalau gadis nggak apa-apa. Ini istri orang. Orang gendeng cah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ini namanya pelet kembang kantil ini. Saya 2 kali menemukan kasus yang seperti ini. Yang pertama kasusnya artis siapa itu? Apa itu namanya? Hah? Bukan. Yang dulu dari Jakarta. Siapa itu? Itu dulu sampai dari keluar belatung dari tubuhnya dulu. Nah ini yang kedua di sini, Tulungagung ini. Memang saya anggap santet Tulungagung itu luar biasa. Karena gimana? Karena sebenarnya orang tertua atau orang yang paling pertama kali menempati bangsa Indonesia itu ya dari Tulungagung ini. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang di Purwo itu pun takut dengan Tulungagung itu. Sebenarnya Tulungagung itu lebih tua daripada yang di Purwo sana. Makanya tidak main-main memang seperti ini. Nggak gila bagus loh. Nggak gila bagus. Nah, seperti ini dadanya nanti akan sering sesak itu. Sesak gitu, terikat gitu. Dan nanti akan selalu pusing di bagian kepalanya gitu. Nah ini nih, tadi dari mana ini bu? Kepalanya ya bu? Nih, keluar apa ini namanya? Pelet kembang kantil ini. Ini kalau kesurupan manggil-manggil dukun itu bu? Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim kayak gini. Dulu itu deket sama dukun itu karena ingin minta tolong gitu ceritanya. Katanya malah dimanfaatin gitu. Dulu cuma ingin minta tolong gitu bu. Masya Allah. Ini orangnya sudah tahu sekarang. Kalau nanti ngajak ketemuan saya, ayo. Gitu loh. Kalau ngajak ketemuan saya, ayo. Astagfirullahaladzim. Ini namanya pelet kembang kantil ini. Selain orang lebih katanya sampai bisa ngelepas lebih ganas lagi besok. Yalah. Sini suruh ngadepin saya. Kok. Oh jadi orangnya bilang kalau bisa ngelepas lebih ganas lagi. Karena udah Ayo temuan sama saya. yang bisa ngobatin cuma saya. Yang bisa ngobatin cuma sana. Sini tapuk lambe ini. Itu orangnya bilang sendiri mau ngerebut istrinya jenengan ya? Ya. Nah ini yang tadi saya nggak pernah cerita sama saya, baru kemarin mau ngomong Baru kemarin mau ngomong. sendiri Dipendam sendiri. Ya nahan beban sendiri. Kasihan. Tapi beliau kuat lah, termasuk nggak gendengnya bagus. Ini yang artis dari Jakarta siapa itu yang videonya tembus sampai berapa juta itu? Itu
Siapa? Mbak siapa itu? Itu ya kayak gini juga dulu itu. Sama, hampir kayak gini. 2 kali saya selama mengobati seseorang ada yang sampai gangguannya dahsyat seperti ini ya mbaknya ini. Ini yang pertama yang di itu. Gak usah takut. Ya. Resiko jadi orang cantik begitu. Modal nggak tahu adus. Tapi suaminya ya harus benar-benar bisa jaga. Gitu. Benar-benar bisa jaga. Kerjanya. Bukan, maksudnya di hari lahirnya dipuasai. Gitu. Terus saya malah tidur, nggak bisa kerja. Saya sampai sakit aku, nggak bisa marcal kemarin, nggak bisa megang hangat sampai cuma dapat berapa hari gitu, 4 kali ya, belum sampai tembus 7 kali udah. Iya, ya saya minta untuk kedepannya nggak usah hubungan sama dukun-dukun lah, nggak usah untuk pagar-pagar rumah kayak atau untuk apa kayak gitu, nggak usah. Pagar itu yang paling kuat ya diri kita sendiri, sabar dan sholat itu yang paling utama. Terus saya minta jenengan jangan sungkan untuk datang ke Padepokan itu, jangan pernah sungkan. Demi Allah, demi Rasulullah, panjang ke sana datang itu saya malah suka. Ruqyah, terapi, konsultasi semuanya gratis. Sama sekali enggak itu. Pokoknya yang penting terus disambungkan begitu sama beliau nanti. Jangan sampai panjenengan datang ke dukun nanti malah jadi ikatan lagi. Enggak. Astagfirullahaladzim. Tadi pertama masuk itu gerbang di sana itu sudah ada 7 yang menghadang saya di sana tadi. Terus di yang tadi sampai ambil tadi di tanah tadi itu ada semacam batu tapi dari kuburan. Terus yang kedua ketika sedang ambil kita tadi di atas ada yang meledak tadi apa Bu? Berapa kali tadi meledak itu Bu? Banyak kali ya, pocong-pocong. 3 kali tadi meledak ya di atas. Kaget saya. Cuman saya pura-pura nggak kaget. Sebenarnya kaget. Duak gitu. Saya pikir apa? Duak itu nggak cuma sekali. Duak 3 kali itu. Nggak taunya di atap rumah tadi suaminya sendiri yang ngambil di atas itu ada pocongan gitu. Terus di dalam botol itu ada kawat itu. Kawat yang di sana. Terus yang kedua tadi malah astagfirullahaladzim. Ini setelah beliau dikeluarkan terus ini nanti dibersihkan dulu tentunya dengan degan dan kunyit. Terus setelah itu nanti kita pagari rumahnya. Terus saya harap panjenengan berdua bisa lebih menjaga ketika saya bersihkan. Panjenengan juga harus membersihkan hati ya di dalam kalbu ya. Karena sesuatu hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan dan sesuatu hal yang buruk pasti akan mendatangkan keburukan. Dan yang lebih penting lagi, pentingnya komunikasi antara suami istri, keharmonisan yang paling utama. Sebab kalau panjenengan berdua harmonis, secara otomatis hawanya akan dingin. Kalau dingin pasti nanti jin juga akan takut. Tapi kalau hawanya jengkel panas, jin itu suka karena jin itu sendiri tercipta dari api panas. Sehingga dia akan suka bertempat tinggal di tempat itu. Maka saya minta jenengan untuk lebih harmonis lagi. Terus lebih terbuka lagi gitu. Nanti saya minta antara maghrib dan subuh baca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Nanti diajani 4 penjuru rumah. Sekarang siapkan degan, kunyitnya, madunya untuk dibakar, diminumkan. Terus setelah itu kita pagari dulu. Beliau mandikan dulu. Sayangnya salah padahal bantuannya. Yang beliau minta bantu itu sendiri ke dukun, salah satunya gitu. Salah satunya ke dukun. Terus dukunnya itu suka gitu loh, suka sama mbaknya itu gitu. Suka sama mbaknya tersebut gitu dari perkataan jin tadi. Dan memang ikatan-ikatan yang ada pun juga malah seperti itu. Jadi ini bagaimana ya menurut saya, jadi seperti orang yang jatuh tertimpa tangga gitu loh. Orang yang jatuh tertimpa tangga malahan. Jadi sudah dalam keadaan susah, terus intinya itu pengen minta tolong, tapi malah dimanfaatkan kayak gitu. Itu yang apa namanya itu, yang jadi masalah itu seperti itu gitu loh. Masalahnya seperti itu.
Dan ini bukan suudzon, bukan suudzon. Ini bukan suudzon karena memang tadi dari bangsa jin sendiri berbicara, memang kita tidak boleh percaya dengan perkataan jin. Memang iya, saya sendiri tidak meyakini perkataan jin. Tetapi yang saya jadi diagnosisnya itu, atau yang menjadi dasar saya mengatakan seperti itu, ada ikatan-ikatannya, termasuk dari pagaran yang dilakukan. Itu sebenarnya bukan pagaran, tapi pengikat. Beda antara pagaran dan pengikat, itu berbeda. Terus yang kedua, sebenarnya juga beliau sendiri ada sesuatu hal yang tidak beliau sampaikan terhadap warganya. Itu nggak beliau sampaikan tentang hal-hal yang bersifat pribadi tadi itu. Ada yang disimpan di sini begitu menyiksa sebenarnya. Ketika beliau minta tolong dan orang itu dianggap orang yang bisa, tapi ternyata orang itu mengancam gitu loh, kamu harus sama saya, kayak gitu, semuanya kayak gitu. Kalau nggak kamu sama saya, anakmu tak bunuh, kayak gitu. Bahasanya seperti itu, seumpamanya begitu. Saya tidak berbicara orangnya kayak gitu, seumpamanya kayak gitu. Sehingga dia itu mau ngomong sama suaminya takut sama ini, mau nggak mau sama ini ya takut sama ini, kayak gitu. Jadi akhirnya ya gimana ya? Ya karena menurut saya sudah jatuh ketimpa tangga itu. Minta tolong pada orang yang salah. Sehingga ya jadi masalah kalau meminta tolong kepada orang yang salah itu. Ya, saya cukup lama juga sih sebenarnya kejadian ini, semenjak tempat di rumah ini istrinya disialah sisi berapa bulan lupa. Dan saya kira tuh ya anaknya teriak-teriak apalah-apalanya. Kenapa? Atau ramai biasa datengin kapan? Sharing gitu kan. Ya masalah. Wah kalau dulu ya emang tempatnya saya cerita sih kan, karena saya di sini kan awal gitu kan. Saya cerita, tapi kesini makin kesini kok saya perhatikan kok kejadian itu setiap suaminya pulang gitu. Kalau nggak pulang nggak? Enggak. Ya kan aneh. Saya tetangga aja pada perlu apa itu saya dari pagar, nggak pernah saya masuk. Sini kan juga pernah. Saya tahu saya suaminya nggak ada. Sini kan juga nggak ada suaminya. Dua ini kan sendiri-sendiri dulu. Suaminya jauh, ini belum punya suami, sekarang udah punya suami. Sebagai tetangga dan orang tuanya masalahkan ke saya, ya sebagai tetangga dekat kan begitu. Kok aneh ya? Ya berpikir akhirnya sama suaminya, tapi aneh Mas. Itu ya pada awalnya ya sudah. Akhir-akhir ini terakhir saya ketemu di sini. Saya tanya, saya ngobrol. Itu saya tanyain, sudah agak gimana itu pulang? Pamit pulang. Saya mau tanya lebih dalam, pulang, pamit pulang. Masih muda, masih muda. Ya sambil nonton. Saya sudah tua Pak. Sudah tua kalau niki Kang. Tua saya. Tua jenengan tapi lebih tua saya. Oh iya, oke. Dituakan. Enggak, saya itu aslinya wis tua. Ya saya tahu jenengan ya dari YouTube itu. Siap. Berarti sampean korban YouTube, Bang. Ya enggak. Dia tadi jenengan ke situ sama anak saya masih lihat kok konten jenengan. Di TV tadi ya. Wah, dari CCTV dilihat, datang Pak. Oh ya wis tak keluar sebentar ya gitu. Bilang kayak kok waktu saya kok tahu jenengan saya kok tahu mau ke sini. Kan beliau menyampaikan, Mas saya ini menyampaikan, nanti malam di sini mau ada keperluan. Oh ya. Teman ketua artinya? Enggak. Tapi yang pertama di sini. Ya termasuk lama lah di sini. Lama ya. Berapa lama kemudian? Di sini sudah 22 tahun. 99 dari sini. Siap. Yang pengurus kampung sini. Siap. Oke, saya sih berharap untuk kedepannya mereka berdua bisa lebih harmonis, terus bisa lebih
terbuka, bisa lebih itu. Terus nggak usah takut-takut tuh sama ilmu-ilmu sihir, orang ngancem-ngancem punya ilmu santet, punya ilmu apa. Gak ada yang perlu ditakuti kayak gitu-gitu. Nggak takut gue sebenarnya. Ya cuma kan nggak hati-hati aneh, jadi kan nggak ngerti menonton. Nah, takutnya ya enggak sebenarnya. Tapi kan bingung harus bagaimana kan nggak tahu. nggak kelihatan gitu loh, Gus. Memang kan harus ada bidangnya masing-masing kan begitu. Iya. Intinya jenengan jangan takut. Jangan sama sekali takut dengan hal itu. Semakin besar. Kalau kita takut sana kuat. Kalau kita kuat sananya takut. Terus juga kalau dia bilang mau nyatat disantetan gitu. Saya jamin demi Allah nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa, nggak usah takut gitu-gitu. Saya itu ngelawan ilmu santet itu aslinya saya sampai ke Banyuwangi nantang santet di sana, ke Bali. Tahu kan video saya di Bali? Bukan karena saya itu punya ilmu, enggak Kang. Cuman saya yakin bahwa kita ini adalah khalifah di ardi, kita adalah pemimpin di dunia ini. Jadi semua jin itu, sihir itu nggak akan bisa mengenai diri kita. Yang penting kita itu nggak takut, itu aja. Yang kedua yang paling penting ya jalan masuknya jin itu nggak ada, itu aja sudah. Jalan masuknya jin itu ya yang pertama adalah al-ghotob, marah. Yang kedua adalah yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wanas, was-was. Dan yang ketiga itu adalah sedih gitu. Jadi yang penting jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang was-was, itu aja sudah. Kalau itu nggak ada, jin nggak akan masuk. Lah, supaya nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, ya hatinya harus senang gitu. Supaya hatinya senang harus syukur gitu. Supaya syukur harus ingat kepada Allah. Supaya ingat ya harus zikir. Ayo kembali lagi. Nanti harus zikir gitu, ya, seperti itu. Terus saya minta untuk yang kedepannya nanti wes demi Allah, nggak usah namanya minta tolong ke orang pintar gitu, nggak usah, wes cukup lah. Karena apa? Karena kita minta tolong kepada siapapun itu yang pertama ya harus diri kita sendiri, itu yang paling utama. Yang paling utama itu diri kita sendiri. Jadi nggak perlu malah jadinya masalah baru lagi. Sudah ada masalah, jadi tambah masalah lagi. Begitu. Ini memang awal-awalnya ya ada gangguan yang di rumah. Terus ketika ada masalah yang di rumah, minta tolong ke orang yang salah. Akhirnya ya jadi masalah, sudah jatuh ketimpa tangga. Tadi yang di atas itu sebenarnya nggak begitu parah juga sih, cuman dari golongan Abdul Jumud saja dikomunikasikan, tahu saya ya sudah dipindahkan, mau pindah. Yang jadi masalah malah yang kedua, karena mengikat. Dia yang jadi masalah malah yang dimintain tolong malah. Iya. Itu yang jadi masalah. Ya mungkin kalau yang sudah ditambah-tambahkan, mungkin taruh-taruh, kalau memang harus diambil ya bisa ambil aja. Sangat-sangat itu. Ya. Sangat-sangat itu. Termasuk yang di situ itu dihilangkan saja. Ada ikatan-ikatan di situ. Nggak usah. Iya, ini tadi kenapa saya menggunakan degan gitu, karena degan ini anasirnya 4 anasir hampir sama yang ada di dalam diri kita. Makanya degan itu dulu digunakan untuk menghilangkan racun. Kalau keracunan kan minumnya degan. Nah, degan ini juga mampu menghilangkan sihir, tapi dengan cara dibacakan dulu surat Al-Fatihah, Falak, An-Nas. Jadi Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Tadi dibaca Al-Fatihah terus dibakar, nanti diminumkan beliau. Nanti setelah diminumkan beliau, nanti ada yang khusus beliau amalkan. Nanti ada juga yang di beliau pagaran secara diri maupun tempat gitu. Nanti insya Allah. Pokoknya yang penting, yang pertama kotorannya dulu dibuang.
Yang pertama kotorannya dulu dibuang, terus setelah itu nanti dibersihkan, terus nanti dipagari gitu. Ya enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Efek dari tadi ada yang keluar, dibakar dulu. Oke, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu dengan cara yang pertama menjalankan sholat, yang kedua mengamalkan sholawat, dan yang ketiga berbakti kepada orang tua, yang keempat tentu baik kepada sesama. Kalau hal ini dilakukan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan untuk saudara-saudaraku mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana sih cara menggunakan media-media yang mungkin bisa digunakan. Salah satunya dengan daun bidara, atau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit itu. Ini daun syit namanya, atau daun bidara, bukan kembang, bukan. Dia ada yang mengira ini kembang, itu bukan, ini daun bidara. Dibacakan dulu Al-Fatihah, Falak, An-Nas selama 7 malam, baru digunakan untuk menyirami rumah. Kalau kunir yang penting dibacakan 17 kali sholawat, 17 kali tahan nafas surat Al-Ikhlas, lalu diminumkan. Panjenengan paling asma sinten, Pak? Mujiono. Pak Mujiono. Ya kula paling asma Samsudin. Ini tasbih. Pakai, Kang. Muat enggak, Kang? Ngepres ya, Gus. Ngepres. Nanti kalau ke Padepokan tak kasih lagi. Siap. Jih, untuk semua saudaraku, mohon doanya semoga beliau sekeluarga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya sekedar berdoa, dan tentunya hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat dari kami untuk melecehkan atau menghina siapapun, baik itu dari golongan, ras, suku maupun agama. Jadi kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan untuk panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ketika saya menantang, bukan berarti saya itu merasa hebat, bukan, tetapi ketika kezaliman dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu sihir, maka lantang saya sampaikan, memang saya menantang untuk siapapun yang punya ilmu sihir untuk bertarung dengan saya. Kalau takut secara hukum, ya tentu bertarungnya menggunakan kekuatan sihir, nggak akan ada hukumnya, kan begitu. Dan saya harap untuk saudaraku semuanya, jangan sampai diri kita salah ketika ada masalah, larinya ke yang salah, jadi masalah lagi gitu. Ini perlu untuk dipahami. Intinya ketika seseorang itu menggunakan nur cahaya atau nur ilahiyah atau ilmu, maka dia tidak akan bertentangan dengan syariat.
apalagi kalau sampai suka kepada istri orang, itu sudah merusak pagar rahayu. Seperti itu jangan sekali-kali didekati gitu, karena hal semacam itu harus diperangi seharusnya. Karena ketika seseorang benar-benar menjadi spiritual, maka dia mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya. Itulah orang yang sakti itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lalu kalau dikatakan spiritual atau wong tua terus dikendalikan oleh hawa nafsu, berarti ya setan menurut saya gitu. Jadi untuk panjenengan ya bisa menjadi pengalaman lah untuk itu. Dan jangan pernah takut. Demi Allah saya yang menjamin gitu, dengan izin Allah. Saya yang menjamin, nggak perlu takut. Kalau mau nyantet, ayo santet saya gitu. Saya jamin nggak akan terjadi apa-apa. Yang penting nanti diamalkan sholawatnya. Saya ijazahkan nanti setelah ini. Diamalkan. Iya, sekarang diruqyah dulu. Oh iya, saya tambahkan sedikit ya. Karena banyaknya penipuan yang mengatasnamakan saya, bahkan saya tadi sempat teleponan sama penipu tersebut. Banyak akun-akun yang mengatasnamakan saya dan menggunakan nama saya untuk mencari uang atau menipu. Yang itu yang pertama, pendaftaran itu yang paling banyak terkena kasus itu. Padahal demi Allah saya katakan di Padepokan itu tidak ada biaya pendaftaran. Mulai dari pendaftaran, ruqyah, terapi, konsultasi itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Bagi yang mampu maupun yang tidak mampu semuanya bisa bertemu dengan saya. Dan sering saya sampaikan kenapa untuk pendaftaran saya gratiskan, karena memang supaya yang mampu maupun yang tidak mampu bisa saya layani. Jadi untuk panjenengan yang sama sekali tidak punya uang, jangan khawatir untuk dimintain uang, atau jangan khawatir sampean harus bayar. Sampean datang, sampean daftar, terus masuk, nanti ruqyah, terus setelah itu konsultasi, setelah itu terapi, terus pulang dibawakan daun bidara dan garam, terus dibawakan panduannya atau kitabnya, setelah itu pulang-pulang kok. Sama sekali tidak ada biayanya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.